Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait PCA, ya pengelompokan variabel. Ya, sudah belajar mengenai PCA di kelas regresi. Ya. Jadi sebenarnya PCA ini mempunyai fungsi secara umum terdiri dari dua ini ya, bedakan menjadi dua fungsi, itu metode sebagai metode statistik yang berdiri sendiri maupun sebagai metode intermediate ya, metode intermediate. Sebagai metode statistik yang berdiri sendiri, nah di sini PCA kemarin yang sudah kita diskusikan adalah digunakan untuk memperoleh ya, M kelompok variabel baru yang dominan ya. Yang dominan ini maksudnya bisa menjelaskan ya proporsi variabilitas sebesar mungkin ya dari P variabel asal dan saling independen antar variabel baru tersebut atau antar PC. Yang mana di sini perkembangan PCA itu nanti memunculkan metode baru ya, berhubungan dengan munculnya metode baru yang disebut dengan analisis faktor gitu ya. Jadi nanti setelah ETS kita akan belajar metode analisis faktor, yang mana metode tersebut adalah untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki performa dari PCA ya, dalam menentukan kelompok ya variabel baru ya. Oke. Baik, selain menentukan kelompok variabel baru, nah dengan PCA kita juga bisa mengelompokkan observasi ya. Jadi sebenarnya pengelompokan itu bisa kita kelompokkan variabelnya maupun bisa kita kelompokkan observasinya. Nah, dengan PCA kita bisa melakukan dua-duanya di situ ya. Nanti kita akan lihat kemarin yang kita sudah diskusikan adalah terkait pengelompokan variabel ya. Sementara pengelompokan observasinya itu adalah berdasarkan skor PCA. Ya, jadi kalau kita sudah dapat persamaan PCA, maka kita bisa visualisasikan gitu ya. Biasanya ini skor PCA apabila kita menentukan dua PC yang pertama gitu ya. Menentukan dua PC yang pertama, kemudian kita visualisasikan. Nah, berdasarkan konsep jarak, maka kita menentukan kelompok dari observasinya gitu ya, yang disajikan secara visual. Kemudian yang kedua, PCA ini tidak hanya sebagai metode yang berdiri sendiri, tapi sebagai metode intermediate ya. Jadi contohnya misalkan pada regresi, itu terdapat asumsi tidak terjadi multikolinearitas. Ya. Tidak terjadi hubungan linear yang cukup tinggi antar prediktornya. Nah, tapi pada prakteknya, ya tidak jarang kita jumpai terdapat hubungan antar prediktor. Ya. Nah, sehingga untuk ya memenuhi asumsi pada model regresi ya ordinary least square ya supaya tidak terjadi hubungan linear yang cukup tinggi antar prediktor, maka kita bisa menggunakan ya, metode PCA ini. Karena pada PCA ya itu menghasilkan
PC atau menghasilkan variabel yang baru, di mana antar variabel baru itu adalah saling independen, gitu ya. Nah, variabel baru tersebut adalah merupakan hasil pengelompokan dari variabel yang lama. Jadi di sini terjadi atau dilakukan reduksi dimensi, ya, reduksi dimensi variabel, ya. Jadi yang direduksi itu adalah dimensinya, ya, bukan banyaknya variabelnya, gitu ya. Jadi banyaknya variabelnya itu tetap, misalkan semula variabelnya 4, ya, kemudian dikelompokkan atau direduksi dimensinya menjadi 2. Nah, bukan berarti tadi variabelnya dari 4 kemudian dikeluarkan 2, tetapi dikelompokkan, ya, dikelompokkan dari 4 itu dikelompokkan menjadi 2, gitu ya. Di mana masing-masing kelompok atau variabel baru atau yang kita sebut sebagai PC itu saling berkorelasi tinggi sehingga melompok dalam satu PC atau variabel baru, sehingga antar PC adalah saling independen, gitu ya. Baik, nanti kita lihat bagaimana contohnya, ya. Ya, intinya ini ya, konsep atau prosedur pada PCA itu adalah variabel-variabel asal yang saling berkorelasi lebih tinggi itu dibandingkan variabel asal lainnya, itu akan dikelompokkan ke dalam PC yang sama. Jadi dalam PC yang sama atau dalam variabel baru yang sama itu mengelompok variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Ya, sehingga mereduksi dimensi, ya, jumlah P variabel asal yang saling berkorelasi tinggi tersebut. Sehingga di sini jelaskan bahwasanya dengan PCA itu kita membentuk, ya, persamaan PC atau persamaan variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari P variabel asal. Nah, variabel asal ini bisa merupakan variabel yang distandarisasi jika tadi PCA-nya berdasarkan matrik korelasi, ya, atau jika variabel asalnya adalah variabel yang unstandardized jika PCA-nya berasal dari matrik covariance, ya. Sehingga diharapkan setiap PC yang terbentuk itu mampu menjelaskan, ya, sebesar mungkin, ya, proporsi variabilitas dari total P variabel asal dan antar PC adalah independen. Atau secara ringkas di sini, ya, secara matematisnya dituliskan varian dari setiap PC itu adalah sama dengan eigenvalue, ya. Di eigenvalue ini diurutkan dari yang terbesar, gitu ya. Lambda 1 lebih besar dari lambda 2 dan seterusnya. Nah, kita menentukan sejumlah, ya, sejumlah MPC, ya, yang mana memiliki varian yang dominan karena di sini eigenvalue-nya yang terbesar kan dari MPC tersebut. Nah, kemudian antar PC itu adalah independen. Nah, itu direpresentasikan dengan kovarian dari sepasang PC yang berbeda itu adalah sama dengan 0. Nah, pada bagian kanan di sini ruas pada ruas kanan di
Di sini ditunjukkan bahwasanya varian PC, varian setiap PC, dan kovarian antar PC, antar sepasang PC, itu bisa dinyatakan dengan perkalian ya antara bentuk kuadrat eigenvektor dengan matriks kovarian. Ya, sementara kovarian pada satu pasang PC yang berbeda itu bisa dinyatakan dengan perkalian ya sama ya eigenvektor ya dari PC yang berbeda dikalikan dengan matriks kovarian gitu ya. Jadi ya ini secara umum seperti varian ya, perbedaan antara varian dengan kovarian gitu ya. Nah, kalau varian PC maka di sini eigenvektornya sama kan. Sementara kalau kovarian maka di sini eigenvektornya berbeda gitu ya. Oke. Kemudian nah, tahapannya, bagaimana tahapan manual dari PCA itu menentukan matriks kovarian X atau kovarian Z, ya, matriks kovarian standardized data, atau kovarian, matriks kovarian dari standardized data. Ya, jadi X ini unstandardized data, unstandardized matriks, ya. Kemudian kovarian Z dan matriks kovarian standardized data, ya. Oke, selanjutnya menentukan eigenvalue dan eigenvektor, kemudian menentukan banyaknya PC dengan kriteria misalnya eigenvalue dari apa PC minimum 1 ya. Jadi kita menentukan PC itu berdasarkan eigenvalue yang minimum 1 nilainya. Kemudian proporsi atau persentase variabilitas kumulatif yang dijelaskan oleh MPC dari total variabel asal itu minimum di sekitar 80%. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu berdasarkan script plot ya. Ya berdasarkan script plot ya kita mengambil banyaknya PC itu dari berdasarkan ya signifikasi kontribusi dari PC tersebut dalam menjelaskan variabilitas. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini menentukan persamaan PC-nya, di mana persamaan PC ini adalah kombinasi linear dari variabel asal. Nah, variabel asalnya itu bisa berupa unstandardized variabel jika PCA-nya itu berdasarkan matriks kovarian X, atau variabel asalnya ini berupa standardized variable ya, jika PCA-nya berdasarkan matriks kovarian standardized variable. Kita ketahui di sini matriks kovarian standardized ya variabel di sini itu adalah sama dengan matriks korelasi unstandardized ya data ya. Jadi ini sama gitu ya. Nah, kalau di Minitab itu pilihannya adalah kita melakukan PCA berdasarkan matriks korelasi unstandardized data atau matriks covariance unstandardized data. Itu ya. Jadi covariance standardized di sini diwakili oleh korelasi dari
unstandardized data. Dan biasanya default-nya itu adalah kita melakukan PCA berdasarkan matrik korelasi unstandardized data. Ya. Nah, setelah dapat sebanyak M persamaan visi, maka kita lakukan interpretasi ya sesuai dengan tadi ya fungsi dari PCA, yaitu menentukan pengelompokan variabel. Jadi di sini kita harus menentukan keanggotaan variabel pada visi tertentu dan importance variabel pada setiap visi. Kemudian yang B, menunjukkan independensi antar MPC. Jadi tadi karena konsep atau prosedur dari PC itu adalah mengelompokkan variabel ya berdasarkan korelasi yang tinggi ya. Jadi satu kelompok PC itu ya mengelompok variabel-variabel yang saling berkorelasi tinggi. Nah, sehingga antar PC itu adalah saling independen. Gitu. Oke, ini adalah persamaan PC yang berdasarkan matrik kovarian X. Ya, kita perhatikan di sini. Persamaannya adalah berdasarkan kombinasi linear dari variabel unstandardized. Ya, jika kita melakukan PCA berdasarkan matrik kovarian X, ya, maka di sini juga X. Nah, ini propertinya tadi ya. Varian setiap PC adalah sama dengan eigenvalue-nya. Dan kovarian antar PC adalah sama dengan 0. Nah, ini karena antar PC itu adalah saling independen, gitu ya. Jadi dengan PCA kita menentukan sebanyak M ya, sebanyak M PC. Yang dengan MPC itu kita bisa menjelaskan ya variabilitas yang dominan. Karena mulai dari PC 1 itu eigenvalue yang paling dominan gitu ya, paling besar. Kemudian diikuti dengan PC yang kedua, ya variannya yang terbesar dan seterusnya. Sehingga dengan MPC kita bisa menjelaskan ya proporsi variabilitas yang sebesar-besarnya dengan ya pasangan PC yang saling independen yang dinyatakan dengan kovarian antar PC yang sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini proporsi variabilitas yang bisa dijelaskan oleh setiap PC. Nanti kalau kumulatif proporsi dari total probabilitasnya ini tinggal menambahkan saja sampai dengan MPC gitu ya. Karena di sini penjumlahan dari sebanyak M eigenvalue dibagi dengan P penjumlahan dari P eigenvalue gitu ya, total eigenvalue. Yang di atas ini adalah penjumlahan dari M eigenvalue. Nah, itu disebut sebagai proporsi kumulatif ya dari variabilitas yang bisa dijelaskan oleh MPC gitu ya. Oke. Kemudian ini tadi adalah script plot ya, kriteria untuk menentukan banyaknya PC, untuk menentukan MPC, yaitu berdasarkan signifikansi kontribusi yang diberikan oleh PC dalam menjelaskan itu tadi variabilitas ya. Kalau di sini kita melihat sampai dengan PC yang ketiga ini ya kontribusinya signifikan ya dalam menjelaskan variabilitas. Sementara mulai dari PC yang keempat itu sudah tidak signifikan kontribusinya ya. Nah, itu perlu dibandingkan dengan kriteria yang lain yaitu
kriteria eigenvalue yang minimum 1, ya, dan kriteria di mana proporsi kumulatif dari variabilitas yang dijelaskan itu adalah sekitar minimum 80%, gitu ya. Oke, mengenai keanggotaan variabel dalam suatu PC, itu kita bisa dasarkan atas nilai absolut dari eigenvektor yang terbesar, ataupun kita bisa berdasarkan ya besarnya koefisien korelasi antara X dengan PC tertentu, ya. Jadi dibandingkan gitu ya, dalam satu PC itu variabel X yang mana gitu yang koefisien korelasinya yang terbesar, ya, maka itu dikatakan sebagai variabel yang paling penting pada PC tersebut, gitu ya. Jadi biasanya hasil koefisien korelasi ini seiring dengan hasil apabila kita menggunakan nilai absolut dari eigenvektor, gitu ya. Jadi seperti ini yang kemarin sudah kita diskusikan. Ini adalah PCA yang berdasarkan matriks kovarian unstandardized data. Diberikan 5 variabel. Ini adalah vektor minnya dan ini matriks kovariannya. Jadi nanti eigenvalue dan eigenvektornya adalah berdasarkan matriks kovarian ini. Nah, ini adalah struktur datanya keseluruhan. P sama dengan 5 dan N sama dengan 61. Nah, kemudian, ini adalah eigenvektor yang bisa kita hitung karena kita punya 5 variabel, dan ini adalah eigenvektor yang kita hitung berdasarkan ya masing-masing eigenvalue yang kita peroleh, ya. Nah, di sini karena prinsipnya itu adalah kita melakukan pengelompokan variabel, ya maka otomatis ya dimensi yang kita gunakan, dimensi variabel yang kita gunakan itu adalah lebih rendah, ya, karena tadi variabel yang berkorelasi tinggi sudah kita kelompokkan ya dalam kelompok yang sama. Jadi di sini kita memilih sebanyak M PC gitu ya, di mana M itu kurang dari P. Kenapa M kurang dari P? Ya selain karena tadi dari prinsip itu tadi ya korelasi yang tinggi dalam mengelompokkan variabel, juga adalah berdasarkan prinsip parsimoni kalau di statistik gitu ya. Dengan dimensi variabel yang minimum, kita bisa menjelaskan variabilitas data itu seoptimal mungkin gitu ya. Itu seperti prinsip efisien kalau di bidang ekonomi gitu ya. Kalau di statistik, ya, di statistika ya, terminologinya disebut sebagai prinsip parsimoni. Atau sinonimnya adalah efisien gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa menginterpretasikan bagaimana M dari MPC yang kita tentukan, misalkan di sini berdasarkan kriteria proporsi kumulatif gitu ya. Jadi sebenarnya kita cukup mengambil sebanyak 2 PC gitu ya. Nah, kita bisa menentukan setiap dengan 2 PC ini
setiap variabel masuk di PC1 atau di PC2 gitu ya, apabila kita menentukan sebanyak 2 PC, yaitu dengan membandingkan nilai absolut dari eigenvektornya ya. Nilai absolut dari eigenvektornya mana yang terbesar untuk setiap variabel antara MPC ya, antara MPC. Nah, kalau di sini nah ini pada variabel yang pertama adalah berada pada PC yang kedua gitu ya. Kemudian variabel yang kedua itu adalah berada pada PC yang kedua juga. Begitu pula pada variabel yang ketiga, nilai absolut eigenvektornya yang terbesar di PC2. Begitu pula pada variabel yang kelima, ya, absolut eigenvektornya terbesar di PC2. Nah, kecuali di variabel yang keempat ini, absolut eigenvektornya di PC1. Sehingga X4 inilah adalah anggota dari PC1, sementara selebihnya X1 sampai dengan X3 dan X5 itu adalah anggota dari PC2 gitu ya. Nah, kemudian importance variable gitu ya. Kita melihatnya dengan membandingkan nilai koefisien korelasi dalam ya antara variabel dalam satu PC. Nah, ini kita melihat ya variabel yang keempat ini 0,95 nilai absolut ya dari koefisien korelasinya. Nah, ini yang tertinggi gitu ya di PC1. Sehingga di sini variabel yang keempat itu adalah merupakan variabel yang paling penting ya pada PC1. Nah, bagaimana dengan di PC2? Pada PC2 di sini yang paling penting itu adalah variabel yang ketiga ya, yang memiliki absolut eigenvektor yang terbesar dibandingkan dengan variabel lain gitu ya. Atau di sini kita bisa perhatikan ya bahwasanya itu seiring dengan nilai koefisien korelasi yang tertinggi ya antara variabel tersebut dengan PC2 dalam hal ini ya. Jadi 0,73. Nah, itu seiring ya dengan nilai eigenvektornya. Sama halnya juga di sini. Nilai koefisien korelasi yang tertinggi di sini antara variabel X4 dengan PC1 juga seiring dengan nilai absolut eigenvektor yang terbesar pada PC1. Jadi kalau di buku Johnson Wilson itu memilih M sama dengan 2 ya. Walaupun di sini nilai absolut eigenvektornya itu masih ya mendekati 0 gitu ya. Kalau kita mau menambah, kita bisa menambah sampai dengan 4 PC gitu ya. Karena sebenarnya yang diharapkan nilai absolut eigenvektornya itu berada di sekitar 0,5 atau mendekati 1 gitu ya. Yang idealnya seperti itu. Ya, jadi suatu variabel itu akan menjadi anggota dari suatu PC apabila nilai absolut eigenvektornya itu dominan. Nah, dominan itu apabila mendekati absolut 1 atau setidaknya berada di sekitar 0,5. Nah, kalau kita melihat di sini kan nilainya masih cenderung ini absolut 0 gitu ya, mendekati 0. Tuh. Nah, biasanya ada yang ini ada menambah PC ya sebanyak 4 ya. Yang penting adalah masih kurang dari 5. Ya, karena di sini yang dikehendaki kan M ya banyaknya PC yang diambil itu kurang dari banyaknya variabel asal gitu ya. Jadi masih bisa ya apabila digunakan M sama dengan 4 gitu ya.
Oke. Nah, mengenai apa properti dari PCA, di mana di sini adalah PC yang dihasilkan diharapkan bisa menjelaskan variabilitas yang dominan atau yang sebesar-besarnya, dan antar PC itu adalah independen, ya, antara satu pasang PC itu adalah independen, maka itu kita bisa menunjukkannya dengan perkalian dari eigenvektor dan matrik kovarian. Nah, ini nanti bisa Anda ikuti ya untuk menunjukkan properti dari PCA ini ya, dominansi dari varian dari PC dan kovarian antara satu pasang PC. Ya, nilai ini, kedua nilai ini bisa ditunjukkan dengan melakukan perkalian eigenvektor dan matrik kovarian. Nah, ini sudah diberikan eigenvalue dan eigenvektornya dan matrik kovariannya. Jadi untuk mendapatkan varian PC itu sama dengan eigenvalue. Nah, itu bisa Anda coba ya secara mandiri. Begitu pula dengan independensi antar PC yang berbeda gitu ya. Apakah sama dengan 0? Nah, itu Anda bisa cek gitu ya secara mandiri. Oke, kemudian berlanjut pada PC yang dilakukan berdasarkan matrik kovarian standardized data, di mana matrik kovarian standardized data itu adalah sama dengan matrik korelasi unstandardized data. Ya. Jadi ini pada PCA yang didasarkan atas matrik kovarian standardized data atau matrik korelasi unstandardized data, persamaan PC-nya itu adalah kombinasi linear dari variabel standardized data. Ya. Nah, untuk properti dari PCA yang dihasilkan sama ya, sama dengan PCA yang berdasarkan matrik kovarian standardized data. Kemudian cara menentukan keanggotaan variabel dan importance variabel juga ya sama ya. Jadi berdasarkan nilai eigenvektor dan juga berdasarkan ini yang seiring dengan nilai koefisien korelasinya. Begitu pula dengan untuk menentukan banyaknya PC gitu ya. Jadi kita bisa berdasarkan proporsi kumulatifnya maupun berdasarkan eigenvalue yang minimum 1 ataupun berdasarkan script plot ya, sama ya seperti matrik kovarian yang berdasarkan matrik kovarians ya. Jadi sama langkahnya dalam menentukan banyaknya PC ya. Oke. Ini kemarin sudah kita diskusikan, ada 5 variabel dan 103 sampel, N sama dengan 103 dan P sama dengan 5. Kemudian diberikan matrik korelasi. Dari matrik korelasi tersebut diperoleh eigenvalue dan eigenvektor. Kemudian kita tentukan banyaknya PC. Nah, kriteria yang digunakan adalah bahwa banyaknya PC yang diambil itu berdasarkan nilai eigenvalue yang minimum 1 gitu ya. Jadi kita di sini mengambil
sebanyak 2 PC gitu ya. Yang mana masing-masing eigenvalue-nya ya minimum adalah 1 gitu ya. Nah, sekarang berapa proporsi kumulatif ya, variabilitas yang bisa dijelaskan dengan 2 PC? Nah, ini proporsi kumulatifnya. Nah, P di sini sama dengan total eigenvalue ya. Jadi pada PCA yang berdasarkan matrik korelasi, maka total eigenvalue-nya akan sama dengan banyaknya variabel gitu ya. Nah, ini 77% ya, dengan 2 PC ya, dengan 2 PC itu bisa menjelaskan variabilitas sebesar 77% ya, dibandingkan apabila kita menggunakan keseluruhan variabel tadi yang sebanyak 5 tadi. Oke. Kemudian ini adalah persamaan PC-nya ya, karena berangkat dari matrik korelasi atau matrik kovarian standardized data, maka PC-nya adalah kombinasi linear dari variabel standardized gitu ya. Seperti ini. Nah, kita melihat dari keanggotaannya di sini absolute eigenvektor yang terbesar pada setiap variabel antar kedua PC, bahwasanya variabel pertama, kedua, dan ketiga ini adalah anggota dari PC1, sementara variabel yang keempat dan kelima adalah anggota dari PC2. Nah, bagaimana dengan importance variabel pada setiap PC? Pada PC1, nilai absolut eigenvektor yang terbesar itu adalah pada variabel yang kedua, gitu ya. Sementara pada PC2, nilai absolut eigenvektor yang terbesar adalah pada variabel yang kelima. Maka variabel yang kelima ini adalah merupakan important variabel ya pada PC2. Maksudnya important variabel itu adalah variabel yang mempunyai kontribusi penting ya terhadap PC tersebut gitu ya. Jadi mempunyai korelasi yang tinggi terhadap PC. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 2 kelompok variabel baru atau 2 PC yang bisa menjelaskan ya variabilitas sebesar-besarnya, dan kemudian antar kedua PC ini adalah saling independen gitu ya. Nah, itu bisa Anda tunjukkan di sini tadi ya. Bagaimana varian PC-nya itu sama dengan eigenvalue, dan bagaimana tadi independensinya ditunjukkan sama dengan kovarian. Ini ya, antar satu pasang PC yang berbeda itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Nanti ya bisa dicoba di sini untuk menunjukkan itu ya. Oke, saya sampai di situ ya pertemuan hari Senin lalu. Nah, sekarang tadi kita sudah mereview bahwasanya PCA itu bisa dilakukan berdasarkan matrik kovarian standardized data atau matrik ini ya, kovarian unstandardized ya. Jadi di sini kita ini kita merangkum gitu ya. Merangkum bagaimana jika PCA itu kita lakukan berdasarkan matrik kovarian X dan berdasarkan matrik korelasi X gitu ya. Akan muncul perbedaan jika yang kita analisis itu adalah
apabila terdapat perbedaan range. Ya, perbedaan range data antar variabel gitu ya. Jadi misalkan X1 itu datanya adalah pada range 10.000 sampai dengan 350.000. Ya, sementara X2 datanya adalah pada range 0,01 sampai dengan 0,6. Jadi antara X1 dan X2 itu ada perbedaan range gitu ya. Kira-kira bagaimana hasil dari matrik covariance X-nya dan matrik korelasi X-nya? Mana yang lebih homogen? Antara matrik covarian X atau matrik korelasi X? Apabila terdapat perbedaan range data antara kedua variabel. Jadi kita dihadapkan pada digit variabel yang berbeda gitu ya, range-nya. Jadi misalkan tadi hasil perhitungan matrik kovariannya menghasilkan ini misalkan. Kemudian pada data yang sama menghasilkan matrik korelasi ini. Mana yang lebih homogen nilainya? Matrik korelasi atau matrik kovarian? Atau mana yang lebih heterogen? Nah, kalau koefisien korelasi nilainya berada pada interval berapa? Satu, Bu. Min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai 1. Ya, min 1 sampai dengan 1. Atau nilai absolutnya 0 sampai dengan 1 gitu kan. Walaupun terjadi perbedaan tadi range data, ya, koefisien korelasi tidak terpengaruh karena ya nilai koefisien korelasi itu tetap antara min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan range data antar variabel tadi gitu ya. Sementara bagaimana dengan matrik kovarian? Matrik kovarian akan terpengaruh gitu ya apabila terdapat perbedaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada elemen diagonal dari matrik kovarian. Itu menyatakan apa? Elemen diagonalnya menyatakan nilai varians, kan? Ya, elemen diagonalnya menyatakan nilai varians, ya. Nah, varian X1 berapa? 1 ya. Varian X2 100 ya. Nah, itu sangat heterogen gitu ya, berbeda, ada perbedaan varians yang cukup tinggi. Nah, itu disebut sebagai kondisi heterogen gitu ya, karena variasinya terdapat perbedaan antar variabel gitu ya. Jadi, nah kita memperhatikan di sini juga ya bagaimana hasil dari persamaan visinya, lepas dari bahwasanya di sini variabel yang kita analisis itu kecil ya, 2 ya, P sama dengan 2 gitu ya. Kita ketahui bahwasanya PCA ini akan lebih bermanfaat apabila variabel yang dianalisis itu cukup besar gitu ya, setidaknya minimum 5 dan antara variabel itu saling berkorelasi gitu ya. Nah, tapi di sini tujuannya adalah untuk melihat ya
Bagaimana gitu ya? Kapan gitu ya? Ada perbedaan PCA yang berdasarkan matrik kovarian dan yang berdasarkan matrik korelasi. Nah, perbedaan PCA itu muncul apabila kita dihadapkan pada itu tadi kondisi adanya perbedaan range data antar variabel gitu ya. Maka hasil dari matrik kovariannya akan heterogen dan tidak robust. Sementara pada matrik korelasi itu lebih homogen dan lebih robust gitu ya. Nah, apabila tidak terjadi perbedaan range data antar variabel, maka PCA yang berdasarkan matrik kovarian dengan PCA yang berdasarkan matrik korelasi, ya perbedaannya tidak akan terlalu jauh gitu ya. Nah, makanya defaultnya biasanya PCA itu yang kita lakukan adalah berdasarkan matrik korelasi, ya karena lebih robust itu tadi, ya lebih robust. Jadi kalau Anda membuka komen perintah PCA di Minitab, itu defaultnya adalah dilakukan berdasarkan matrik korelasi. Ya, karena lebih robust ya apabila terjadi perbedaan range data antar variabel. Ya, yang pada problem real itu biasanya sering ya tidak jarang kita jumpai seperti itu ya. Adanya perbedaan range data antar variabel. Jadi lebih direkomendasikan menggunakan matrik korelasi dalam melakukan PCA ya. Ya, ini secara detailnya bisa kita lihat masing-masing value dan eigenvector ini. Nah, itu kalau kita bandingkan di sini, ya akhirnya dari PCA-nya itu menghasilkan persamaan visi yang kurang tepat begitu ya. Jadi pada data yang terjadi perbedaan range data antar variabel, maka PCA-nya ini persamaan visinya itu akan menjadi kurang tepat gitu ya. Jadi sementara kalau menggunakan matrik korelasi, nah itu lebih mewakili ya, lebih mewakili. Cuman di sini memang PCA tidak tampak kegunaannya karena di sini P-nya banyaknya variabel hanya 2 ya. Padahal tujuan PCA tadi kan melakukan pengelompokan gitu ya. Melakukan pengelompokan sehingga berdasarkan korelasi yang tinggi sehingga terjadi reduksi dimensi gitu ya. Oke. Sampai di sini ditunjukkan tadi bahwasanya matrik kovarian Z itu sama dengan matrik korelasi X gitu. Nanti bisa Anda coba. Nah, ini latihannya. Nah, ini adalah matrik kovarian X. Saya kira kita sudah menentukan matrik korelasi ya. Matrik korelasi X berdasarkan matrik kovarian X ya. Nah, ini jadi tentukan matrik korelasi X berdasarkan matrik kovarian X ini. Ya. Kemudian tentukan ini apa itu persamaan visinya begitu ya. Kemudian selanjutnya
Dari matriks X ini tentukan matriks Z. Ya, kita sudah familiar ya bagaimana mengkonversi X ke Z. Dikurangi dengan rata-ratanya dan dibagi dengan standar deviasinya. Maka kita akan dapat matriks Z. Ya. Nah, coba cari dari matriks Z itu kovariannya. Ya, kovarian dari Z-nya. Nah, kemudian bandingkan antara kovarian Z dengan korelasi X. Ya, seharusnya keduanya itu mendekati atau sama gitu ya. Jadi kita tadi bisa paham gitu ya, kenapa tadi PCA yang berdasarkan matrik korelasi X itu dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel Z. Ya, itu karena matrik korelasi X itu adalah sama dengan matrik kovarian Z gitu ya. Sehingga PCA yang berdasarkan matrik korelasi X itu dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel Z gitu ya. Nah, itu nanti Anda coba ya ini untuk menunjukkan itu. Kemudian nah, berikutnya ini adalah contoh dari penerapan PCA sebagai intermediate method ya pada regresi itu ya. Jadi di sini kita kembali ya pada contoh yang diberikan pada buku Draper ya, buku regresi itu pakai menggunakan data hal, ada 4 prediktor dan respon Y. Nah, di sini ditunjukkan pada saat kita melakukan pengecekan multikolinearitas antar prediktor. Nah, ini nilai VIF-nya lebih dari 10 gitu ya. Nah, ini berarti terjadi kasus multikolinearitas gitu ya. Antar variabel prediktornya atau hubungan linear yang tinggi antar prediktor. Nah, ini tidak diperkenankan ya pada regresi ordinary least square. Nah, maka itu kita menggunakan PCA supaya tadi multikolinearitasnya bisa diatasi. Karena tadi kan PCA itu mengelompokkan variabel yang saling berkorelasi tinggi pada kelompok variabel yang sama dalam PC yang sama. Nah, sehingga antar PC itu adalah independen. Nah, itu cara kerja itu yang akan digunakan gitu ya oleh PCA untuk membentuk ya prediktor yang baru di mana antar prediktor itu tidak terjadi multikolinearitas. Nah, sehingga baru akan kita selanjutnya akan estimasi itu ya parameter model regresinya. Karena tadi sudah tidak terjadi pelanggaran asumsi gitu ya. Oke, yang pertama kita menggunakan komen ini multivariate, prinsipal komponen. Nah, di sini kita bisa perhatikan yang kita analisis itu adalah prediktornya saja ya. Nah, ini defaultnya kita melakukan PCA berdasarkan matrik korelasi X ya. Jadi memang lebih aman menggunakan matrik korelasi X ya karena sudah dijamin nilainya itu walaupun terjadi perbedaan range data antar variabel, nilainya akan tetap pada range min 1 sampai dengan 1 gitu ya.
Tidak seperti matrik covariance yang akan sangat terpengaruh tadi menjadi heterogen apabila menghadapi perbedaan range data antar variabel, sehingga itu berpengaruh pada hasil eigenvektornya sebagai koefisien pada persamaan PC-nya, gitu ya. Oke, yang pertama ini kita belum menentukan berapa PC yang kita gunakan, jadi kita masih akan melihat bagaimana script plotnya, kemudian bagaimana nilai dari eigenvalue-nya, dan bagaimana proporsi kumulatif ya dari total variabilitas yang bisa dijelaskan. Oke, kita bisa melihat di sini berdasarkan kriteria eigenvalue yang minimum 1, ya, maka kita mengambil 2 PC, yaitu PC1 dan PC2. Berapa proporsi kumulatif dari total varians yang bisa dijelaskan dengan 2 PC, yaitu 0,953 atau 95,3%, gitu ya. Nah, ini berarti sudah melebihi tadi proporsi kumulatif yang kita harapkan, yaitu minimum sekitar 80%. Ya. Nah, sekarang kita lihat kriteria dengan script plot. Nah, script plot ini kita mengambil PC itu sebanyak ya apabila kontribusi variabilitas yang dijelaskan oleh PC tersebut adalah signifikan. Nah, kita melihat signifikansi kontribusi dari PC itu adalah dengan seberapa tingginya ya di sini nilai eigenvalue-nya. Nah, itu kita bisa perhatikan pada PC1 dan PC2. Sementara mulai PC3 di sini nah, kontribusi dari eigenvalue-nya sudah tidak signifikan. Jadi kita tentukan berdasarkan 3 kriteria tadi, banyaknya PC yang kita gunakan itu adalah sama dengan 2 atau M sama dengan 2. Jadi sampai dengan di sini, gitu ya. Oke. Ini adalah nilai eigenvektor dari lambda 1 untuk PC1, kemudian ini adalah eigenvektor untuk PC2 dari lambda 2 gitu ya, dari eigenvalue yang kedua. Oke, kita bisa memperhatikan keanggotaan dari setiap variabel antara PC1 atau PC2 di sini. Nah, X1 dan X3 anggota dari PC2 ya berdasarkan nilai absolut eigenvektor yang terbesar itu ya pada setiap variabel antar kedua PC gitu ya. Kemudian antara X2 dan X4 di sini menjadi anggota pada PC1 karena absolut eigenvektornya terbesar ya antara PC1 dan PC2 pada setiap variabel. Dan ini berarti kita bisa justifikasi ya bahwasanya X2 dan X4 itu adalah anggota dari PC1 dan PC2 pada PC2 anggotanya adalah X1 dan X3. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan importance variabelnya pada masing-masing PC? Pada PC1, important variabelnya yang paling penting variabelnya pada PC1 adalah variabel apa? Pada PC2, variabel yang paling penting adalah variabel apa?
Silakan salah satu bisa mewakili untuk menjawab. Menjawab untuk yang PC1 yang paling penting variabel X2 dan X4. Ya, itu kalau kita mengambil dua variabel yang tertinggi ya. Oke, berarti kalau hanya mengambil satu variabel yang paling penting, berarti tentu saja X2 begitu ya hasilnya. Nah, pada PC2, nah dua variabel terpentingnya juga X1 dan X3. Tapi melihat nilai absolut eigenvektor yang tertinggi, maka X3 itu yang menjadi variabel yang paling penting pada PC2 gitu ya. Itu seiring nanti kalau kita hitung koefisien korelasinya antara X3 dengan PC, itu akan memiliki nilai absolut koefisien korelasi yang tertinggi gitu ya. Jadi seiring ya antara absolut eigenvektor dengan nilai absolut dari koefisien korelasi setiap variabel dengan PC-nya gitu ya. Oke, sekarang kita bisa menjustifikasi ya keanggotaan variabel dalam setiap PC itu dengan matriks korelasi. Tadi kan prinsipnya variabel yang mengelompok dalam satu PC itu adalah memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang berada di PC yang lain gitu ya. Pada PC yang berbeda. Nah, itu kita bisa melihat di sini koefisien korelasi dari X2 dan X4 gitu ya. 0,97 nilai absolut koefisien korelasi antara X2 dan X4. Kita bisa perhatikan bahwa koefisien korelasi ini adalah yang terbesar. Ya, apabila kita bandingkan dengan koefisien korelasi X2 dengan X1, X2 dengan X3 gitu ya. Begitu pula apabila kita bandingkan koefisien korelasi antara antara X4 dengan X1 ya. X4 dengan X1, X4 dengan X3 gitu ya. Di sini kita bisa perhatikan X4 dengan X1, X4 dengan X3. Itu nilai koefisien korelasinya lebih rendah dibandingkan dengan X4 dengan X2 gitu ya. Nah, sehingga beralasan tadi X2 dan X4 melompok menjadi satu dalam PC1. Begitu pula dengan X1 dan X3. Ya. X1 dengan X3. Berapa koefisien korelasinya? Nah, ini nilai absolutnya 0,82. Ya. Nah, ini lebih tinggi daripada koefisien korelasi X1 dengan X2 atau X1 dengan X4. Nah, begitu pula 0,82 ini lebih tinggi daripada koefisien korelasi X3 dengan X2 atau X3 dengan X4. Ya, jadi confirm di sini ya, bahwasanya X1 dan X3 itu mempunyai korelasi tinggi sehingga melompok dalam satu PC yang sama, yaitu di PC 2. Gitu ya. Oke, nah dari sini kita bisa menentukan persamaan PC-nya ya.
bisa menentukan persamaan PC-nya. Saya minta tolong untuk salah satu mewakili di sini dan di sini untuk masing-masing persamaan PC1 dan persamaan PC2. Silakan. Ini tadi PCA kita lakukan berdasarkan matrik korelasi atau matrik kovarian. Jadi kita menggunakan default matrik korelasi ya. Yang kita cek matrik korelasi. Nah, ini ya. Jadi PCA-nya adalah berdasarkan matrik korelasi. Nah, konsekuensinya apa pada matrik pada persamaan PC-nya nanti? PC1 dan PC2 adalah kombinasi linear dari variabel unstandardized atau standardized jika PCA-nya berdasarkan matrik korelasi. Standardized, Bu. Ya, standardized ya, untuk Dewi ya. Jadi di sini tuliskan jadi kalau di sini PCA-nya berdasarkan matrik kovarian X ya, maka persamaan PC-nya adalah kombinasi linear dari unstandardized variabel ya. Sementara kalau PCA-nya itu adalah berdasarkan matrik korelasi X, di mana matrik korelasi X ini sama dengan matrik kovarian Z, maka persamaan PC-nya adalah kombinasi linear dari variabel standardized, ya, standardized variable, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba nyatakan di sini bagaimana persamaan PC-nya untuk PC1 dan PC2. Bisa tolong salah satu mewakili, satu di PC1, satu di PC2. Apakah sudah jelas tadi? Bagaimana bentuk persamaan PC-nya? Koefisiennya apa? Nilai eigenvektor, ya kan? Dari setiap PC. Eigenvektor itu adalah terkait eigenvalue padanannya, gitu kan. Kalau PC1, berarti itu kan terkait eigen lambda 1, ya. Dari lambda 1 itu kemudian dihasilkan eigenvektor. Nah, kemudian dari PC2 itu terkait lambda 2. Nah, dari lambda 2 juga menghasilkan eigenvektor. Ya, silakan dituliskan di sini.
Ya, PC 2, silakan. Yang lainnya. Permisi Bu, saya mau nanya. Ya. Untuk model persamaannya itu digunakan X atau Z ya Bu? Untuk variabelnya. Ya, ini tadi jika berdasarkan matrik kovarian X, maka persamaan PC adalah kombinasi linear dari variabel X. Jika PCA itu berdasarkan matrik korelasi X, maka persamaan PC-nya adalah kombinasi linear dari variabel Z. Ya, itu silahkan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi sudah betul ya. Jadi kita ini tadi melakukan PCA berdasarkan matrik korelasi. Yang diinputkan itu memang variabel X gitu ya di Minitab itu. Nah, nanti dari PCA itu yang mengolah gitu ya. Dari apa? Minitab yang mengolah. Dan outputnya memang kemudian variabel X gitu ya. Jadi Minitab tidak mengkonversi apa outputnya ini tetap sesuai dengan input yang kita beri nama pada saat kita menginputkan itu ya variabel X. Cuman kita sebagai operator itu harus paham gitu ya, bagaimana menuliskan bentuk persamaan PC-nya. Nah, jadi kalau berdasarkan matrik korelasi tadi yang dicek, maka persamaan PC-nya adalah kombinasi linear dari variabel Z.
Karena tadi korelasi X itu sama dengan kovarian Z, gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi ini hanya output Minitab saja. Kita jangan ikut begitu saja ya dengan output ini dalam menuliskan persamaan. Dicek dulu PCA-nya berdasarkan matrik korelasi X atau matrik kovarian X gitu tadi ya. Seperti pilihan di awal tadi. Ya. Oke, ini saya hapus ya. Oh, sebelum saya hapus, nah ini kita cek selanjutnya itu adalah ya dari persamaan ini dengan menginputkan nilai Z. Di sini kita punya Z1, Z2, Z3, Z4, sejumlah observasi kan, sejumlah N ya. Maka kita akan dapat skor PC ya. Kalau kita ini inputkan nilai Z1I, Z2I, Z3I, Z4I, di mana I berjalan dari 1, 2 sampai dengan N, ya maka ini kita akan dapat sebanyak N skor ya, N skor PC ya. Mendapatkan nilai estimasi dari PC gitu ya. Begitu pula pada PC1. Jika kita substitusi Z1, Z2, Z3, Z4 ini dengan nilai, maka kita akan mendapatkan nilai PC ya di sini. Nah, itu yang disebut sebagai skor PC gitu ya. Oke, saya hapus. Kemudian nah, ini ditunjukkan tadi, jadi disimpan ya dari perintah ini, skornya disimpan di kedua kolom ini. Nah, sekarang kita sudah tadi mengulangi lagi, karena kita sudah tahu berapa PC tadi, maka kita mengulangi perintah tadi dengan menginputkan berapa PC yang dikehendaki, gitu ya, berapa M-nya. M sama dengan 2, gitu ya. Kalau M sama dengan 2, berarti kita harus menyediakan kolom sebanyak 2 untuk skor PC-nya. Nah, ini skor PC tadi dengan menginputkan tadi nilai Z ya pada persamaan PC. Oke. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan bahwasanya antar PC ini adalah saling independen. Yaitu ditunjukkan di sini kovarian antar kedua PC adalah mendekati 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya dengan dua PC itu tadi kita mendapatkan nilai eigenvalue itu yang sebesar-besarnya ya di sini. Eigenvalue ini ya merepresentasikan ya variabilitas dari PC yang dijelaskan oleh MPC yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita menentukan sebanyak MPC itu berarti kita menentukan sebanyak MPC pertama yang bisa menjelaskan variabilitas yang sebesar-besarnya gitu ya. Karena ini eigenvalue-nya kan diurutkan mulai dari 1 gitu yang terbesar gitu ya. Sehingga kita punya MPC yang dominan gitu ya, variabilitasnya. Oke. Independensinya sudah kita tunjukkan tadi dengan kovarian.
Nah, selanjutnya kalau diregresi, maka skor PC ini akan menjadi prediktor yang baru. Nah, ini yang kita regresikan terhadap Y gitu ya. Nah, tadi kan semula VIF-nya kalau kita menggunakan 4 variabel prediktor di mana terjadi multiko, VIF-nya kan lebih dari 10 tadi. Nah, sekarang dengan dua prediktor baru, nah ini sudah VIF-nya sudah kurang dari 10. Berarti multikolinearitasnya tadi sudah teratasi, gitu ya. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan tahapan regresi seperti biasa. Jadi makanya tadi PCA itu sebagai intermediate method sebelum kita mengestimasi model regresi apabila terjadi multikolinearitas. Ya. Nah, setelah ini ya prosesnya seperti regresi biasa, mana yang tidak signifikan variabelnya, nah itu dikeluarkan dari regresi. Seperti di sini. Ini tinggal PC1 di sini karena PC2 ternyata tidak signifikan gitu ya. Jadi diregresikan ulang. Kita dapat estimasi model regresinya sudah signifikan. Kemudian dicek asumsinya secara keseluruhan yang diperlukan. Ya, asumsi residual identik independen berdistribusi normal. Jika sudah terpenuhi, maka kita nyatakan ya ini disebut sebagai regresi prinsipal komponen atau regresi komponen utama. Ya, sehingga di sini kan masih berupa ini ya fungsi dari PC. Nah, sementara kan tujuan kita meregresikan itu melakukan interpretasi bagaimana pengaruh dari prediktor terhadap respon. Nah, maka PC ini harus dinyatakan kembali dalam variabel X, gitu ya. Jadi tadi kan PC1 itu adalah kombinasi linear dari variabel Z dengan koefisien eigenvektor. Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan PC ini, kombinasi linear ini. Ya. Sehingga kita punya persamaan model regresinya dituliskan seperti ini. 95,4 min 9,88 kali ini, kali PC1. PC1-nya disubstitusi dengan ini. Nah, sehingga menghasilkan ini. Nah, sekarang Y-nya sudah fungsi dari Z. Nah, Z-nya sekarang yang disubstitusi dengan variabel X. Ya, di mana X-nya dikurangi dengan min dan dibagi dengan standar deviasinya. Sehingga kita peroleh ya model regresi dengan fungsi prediktor dalam X. Nah, ini yang baru kita interpretasikan gitu ya. Bagaimana untuk setiap perubahan nilai X ya. Maka nilai Y ini secara rata-rata akan turun sebesar 0,79 sekian dengan menganggap variabel lain konstan. Nah, begitu seterusnya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa melihat secara keseluruhan fungsi dari PCA di sini ya sebagai intermediate method. Pada model regresi. Nah, kalau sebagai intermediate method pada metode clustering, pengelompokan observasi, nah nanti untuk metode pengelompokan observasinya akan didiskusikan setelah ETS gitu ya. Jadi di sini tujuan utamanya adalah belajar bagaimana mengelompokkan variabel dengan PCA, di mana properti dari hasil pengelompokan yang dilakukan itu adalah antar variabel baru atau antar PC adalah independen gitu ya. Nah, ini tadi ya yang sudah kita tunjukkan independensinya. Tadi
bagaimana PCA bisa mengelompokkan variabel sudah kita identifikasi dengan absolute eigenvector yang terbesar. Ya, jadi ya pengelompokan variabel ya X2, X4 dalam kelompok yang sama, kemudian X1 dan X3 dalam kelompok yang sama. Sementara itu selain pengelompokan variabel, skor dari dua PC ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan observasi. Ya, jadi ini seperti kalau kita visualisasikan itu sebagai titik koordinat dari observasinya. Nah, bisa dibayangkan ya pada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Pada sumbu PC1 sebagai sumbu horizontal dan PC2 sebagai sumbu vertikal. Nah, nanti kalau kita sudah dapat titik-titik observasi ini, maka kita bisa kelompokkan observasinya berdasarkan kedekatan jarak antar observasinya gitu ya. Jadi antar observasi yang dekat ya yang mempunyai jarak dekat akan mengelompok dalam kelompok yang sama. Nah, begitu ya. Baik, saya kira untuk PCA ya pembahasan diskusi terkait PCA sudah cukup sampai di sini. Silakan mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi atau perlu diperjelas sampai di sini. Atau sudah cukup jelas? Permisi Bu, untuk kode presensinya masih belum ada ya Bu? Oh ya, sekarang itu ya, cek presensi saja ya. Terima kasih remindernya. Sebentar. Ya, silakan. Apakah kode presensinya bisa? Telah melewati batas waktu. Lebih karena lebih jam 4 ya. Saya ini ya riset lagi ya. Sebentar. Hmm.
Ini sudah berubah belum tadi kodenya ini? Sama nggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Oh, sama? Iya. Nggak berubah. Bentar. Oke, ini sudah berubah ini. Ya, untuk diskusi tugas, saya kira jadi untuk materi kita sampai dengan ETS sudah selesai. Tinggal diskusi tugas ya. Nanti saya akan berikan tugas menyusul terkait PCA ini ya. Jadi nanti kita insya Allah bisa diskusikan pada hari Senin ya, semua tugas. Dan kemudian hari Kamis itu rencananya adalah kuis. Ya, karena keterbatasan waktu sekarang untuk presentasi tidak cukup waktu ya, karena sudah di akhir waktu, tadi juga mulainya terlambat dan juga waktunya sudah terbatas ya. Jadi kita lakukan nanti insya Allah pada hari Senin ya. Oke, sudah bisa semua, tidak ada kendala untuk prosesinya. Bisa, Bu. Oke, sudah cukup ya untuk kelas kita pada hari ini. Yang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kelas kita mulai terlambat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Saya tutup ya.